antara fondasi dalam dan fondasi dangkal. Sebelum kita bergerak lebih jauh, ya, apa itu definisi fondasi? Fondasi itu adalah satu jenis struktur. Jadi kalau apa namanya, bangunan-bangunan nanti kita pelajari di teknik sipil itu, bangunan itu dibagi berdasarkan fungsinya juga. Ya, misalkan ada satu bangunan gedung, ada jelas kalau kita bangunan gedung itu ada yang pencakar langit, ada yang 2 lantai, ada bangunan industri seperti gudang-gudang misalkan yang terbuat dari besi, ya, itu dengan bangunan industri. Ada bangunan air. Bangunan air itu adalah bangunan yang berkaitan dan gaya-gaya utama terhadap bangunan tersebut ditimbulkan oleh hujan. Contohnya apa? Bangunan air itu bangunan irigasi. Tujuannya adalah untuk membagi air kepada petani. Kemudian ada beberapa jenis bangunan irigasi, ada namanya bangunan pembagi, ada bangunan loncat, dan lain sebagainya. Di mana gaya-gaya yang timbul pada bangunan tersebut adalah disebabkan oleh air. Kemudian ada bangunan jalan raya. Bangunan jalan raya itu terbuat dari tanah pada umumnya. Kemudian di atasnya itu ada lapisan perkerasan yang berfungsi untuk melindungi tanah di bawahnya. Bangunan jalan raya itu juga terdiri dari berbagai sistem irigasi, ya, sistem drainase ya. Di pinggir jalan raya itu selalu ada parit yang berfungsi untuk menampung air dan memindahkannya kepada titik buangan yang diperlukan. Ada satu lagi bangunan lepas pantai. Bangunan lepas pantai itu adalah bangunan yang digunakan untuk eksplorasi di lepas pantai. Kemudian ada bangunan geoteknik. Bangunan geoteknik ini contohnya fondasinya. Fondasinya adalah satu dari sekian banyak bangunan geoteknik. Apa ciri khusus bangunan geoteknik? Bangunan geoteknik adalah antar muka antara struktur atas dan tanah. Dia pengantarnya, perantara antara struktur atas dengan tanah. Jadi gaya-gaya yang ditimbulkan oleh struktur atas itu oleh fondasi dipindahkan ke tanah pendukung. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh fondasi. Yang pertama, ukurannya harus memadai sehingga gaya yang ditimbulkannya ke atas tanah tersebut mampu dipikul oleh tanah. Jadi kalau gaya yang ditimbulkan oleh bangunan tersebut kita transfer melalui fondasi sedemikian rupa sehingga gaya yang ditimbulkannya itu cukup besar, tanahnya akan gagal. Tapi kalau gaya yang ditimbulkan oleh bangunan atas yang ditransfer melalui fondasi itu kecil misalkan, maka tanahnya juga akan gagal, akan mampu untuk lipat atas. Jadi kuncinya itu adalah menyebarkan gaya-gaya yang ditimbulkan oleh bangunan atas tersebut ke atas tanah sedemikian rupa sehingga tanah itu mampu memukul konsentrasi yang terjadi. Dan jenisnya nanti, jadi selain fondasi ada lain dari bangunan geoteknik. Contohnya bangunan bawah tanah, terowongan itu berbagai macam penggunaannya. Ada untuk transportasi, ada untuk menyalurkan air, ada untuk tempat perlindungan kalau dalam perang, misalkan ada untuk ruangan yang sangat besar untuk pembangkit listrik dan lain sebagainya. Jadi ada ruang rongga bawah tanah, ya, ruang bawah tanah yang banyak fungsinya. Itu termasuk bangunan geoteknik. Jadi dari sekian luas bangunan geoteknik itu, cakupan sebagian besar bangunan geoteknik itu untuk mata kuliah kita semester ini, kita hanya cover atau mencakup hal yang sangat kecil, yaitu fondasi kapal, fondasi dalam, fondasi rakit. Di fondasi dalam tidak kita bicarakan pada semester ini. Jadi kalau kita lihat jenis-jenis fondasi itu ada fondasi dangkal, fondasi dalam, kemudian ada fondasi pipa, fondasi tapak, fondasi ikan, fondasi rakit.
Nanti saya lihatkan bagaimana apa beda antara ketiga fondasi. Jadi fondasi dalam itu ada fondasi yang panjang, yang bor, dan fondasi yang kuliah. Fondasi yang kuliah ini sudah sangat jarang kita gunakan di Indonesia, tapi kalau dulu jembatan-jembatan terbanyak didukung oleh fondasi yang kuliah. Nah, ada fondasi tapak, kemudian ada fondasi menerus. Apa bedanya? Fondasi tapak ini, jadi fondasi dangkal ya. Fondasi tapak ini adalah fondasi yang memikul kolom tunggal. Jadi kolomnya itu cuma satu yang dipikulnya. Jadi dari bangunan atas itu, bangunan atas yang mempunyai kolom, beban bangunan atas itu dipindahkan ke tanah di bawahnya itu melalui fondasi tapak, Jadi hanya ada satu kolom. Bentuknya bisa berbagai macam, ada yang bujur sangkar, ada yang bulat, dan ada yang berbentuk persegi. Kemudian terkadang fondasi tapak itu dipikul oleh kolom dalam tanda kutip yang panjang, lebarnya itu kecil dibandingkan dengan panjangnya. Ini kolomnya ini mungkin persegi kecil, 30 kali 30 cm. Ini mungkin 30 cm lebarnya, panjangnya 2 meter. Ya, ada jenis kolom yang demikian. Kemudian dipikul oleh fondasi menerus, karena beban ini bukan beban menerus, bukan beban tunggal. Jadi kalau dia melalui kolom, kita sebut dengan beban titik yang bekerja pada fondasi. Tapi kalau dia menerus panjang seperti kolomnya, maka beban yang dipindahkan itu adalah beban menerus, sehingga fondasinya itu memanjang ke arah sana disebut dengan fondasi menerus. Ada lagi kombinasi fondasi. Ini kolom tunggal. Kolom tunggal ini dihubungkan dengan kolom tunggal berikutnya melalui satu balok yang disebut dengan banyak namanya. Ada yang namanya crane beam, ada yang namanya strap tie beam, dan lain sebagainya. Maka dia bekerja secara bersamaan, sehingga disebut dengan fondasi gabungan. Apa yang dimaksud dengan bekerja secara bersamaan? Beban yang di sini, kolom B akan mempengaruhi fondasinya. Gayanya tersebut dipindahkan oleh balok ini. Beban yang di sini juga akan dipikul oleh fondasi yang ini. Gayanya akan dipindahkan melalui balok yang ini. Jadi dia bukan bekerja sendiri, tapi bekerja secara kombinasi. Ya. Kombinasi antara fondasi yang sebelah kiri dan fondasi yang sebelah kanan. Ya. Nah, ini contohnya pada saat dibangun. Ini adalah fondasi tapak. Pak tukang ini sedang membangunnya. Kemudian nanti di sini akan diberikan kolom ke atas. Tahu kolom ya? Kalau ada pertanyaan coba disampaikan. Kolom itu adalah tiang-tiang yang memikul beban dalam konstruksi. Bisa terbuat dari baja, bisa terbuat dari beton. Kalau yang ini contohnya fondasi menerus. Fondasi menerus. Ini juga fondasi menerus. Ini juga lebar fondasinya, kemudian ada dinding yang panjang dan itu menerus ya, panjang sana. Ini contohnya yang ini kan fondasi menerus. Karena tadi ini gambarnya. Nah, ini fondasi menurut yang tadi. Jadi dia memanjang. Rumah-rumah biasanya dipikul oleh fondasi menurut. Fondasinya ini ya bisa terbuat dari beton
bertulang, bisa juga terbuat dari pasangan batu kali. Nah, kita di daerah sini banyak menggunakan fondasi menerus yang terbuat dari batu kali. Nah, contoh sebelumnya, ini terbuat dari beton bertulang, ada tulangannya, ini ada kolom, ya, ini fondasinya, kemudian ada penulangannya. Tapi ada juga yang terbuat dari batu kali. Saya rasa di daerah kita di sini banyak yang terbuat dari batu kali. Tetapi dia tetap fondasi dangkal. Ya. Jadi ada sudah dua yang kita perkenalkan, fondasi dangkal, satu fondasi tapak, kedua fondasi kombinasi, dan ketiga fondasi menurun. Ya. Kemudian ada fondasi tikar atau fondasi rakit. Fondasi rakit ini kolom. Kalau kita lihat dari atas, ya, ini kolom. Tahu kolom ya? Kolom. Kemudian fondasinya ini fondasi dangkalnya, mencakup seluruh bangunan. Jadi dia bukan hanya persegi mendukung satu kolom seperti fondasi tapak, atau digabung satu fondasi yang sebelah sini menjadi fondasi tikar, fondasi rakit, fondasi tikar, tapi dia mencakup seluruhnya, itu dengan fondasi rakit. Bentuknya berbagai macam, ya. Ada yang seperti ini, datar saja, ada yang dipertebal di sekitar kolom, ada yang balok-baloknya ini diperkuat dengan balok ini, baloknya ini mengikat antara kolom, ada juga fondasi tersebut yang kosong, ya. Itu tergantung berbagai kombinasi. Jadi sudah tiga yang kita perkenalkan. Fondasi tapak yang mempunyai tiga bentuk, bisa bujur sangkar, bisa lingkaran, bisa memanjang. Fondasi kombinasi seperti ini. Atau fondasi menerus. Jadi persegi, ini fondasi tapak, yang tiga ini fondasi tapak, bentuknya persegi, bulat, lingkaran, berit, atau memanjang, yang fondasi menerus. Kemudian ada fondasi kombinasi, sehingga ada interaksi antara tapak yang satu dengan tapak yang lain. Ya. Ini namanya fondasi kombinasi. Kemudian yang keempat adalah fondasi tikar. Fondasi tikar ini lebarnya itu mencakup seluruh bangunan. Nah, paham ya sampai ini? Nah, ini contohnya itu tadi ada kombinasi fondasi dangkal dan fondasi tikar. Contohnya ini adalah ini udah banyak kita lihat Petronas, tenaga Petronas. Fondasinya ini kombinasi antara fondasi tikar dan fondasi jambon. Jadi dia fondasi tikar mencakup seluruh bangunan, sama nanti di bawahnya ini ada fondasi tikar. Nah, ini kombinasinya seperti ini. Ada fondasi tikar seluruh bangunan, kemudian ada tiang-tiang di sini. Fungsinya ini ada berbagai fungsi lah tiang-tiang. Dan juga ada fondasi tikar. Fondasi tikarnya ini tebalnya kira-kira 3-4 meter, terbuat dari beton bertulang. Jadi 3-4 meter, coba kamu lihat itu. Dari lantai ke plafon itu kira-kira 2,5 sampai 3 meter. Jadi betonnya itu setebal itu, betonnya setebal itu, kemudian ini dia bentuknya. Fondasi tikar ini menara, ini ada menara 2, ya, menara 1, menara 2. Inilah bentuk fondasi tikarnya. Nah, jadi bukan hanya Petronas saja, tapi ada juga beberapa bangunan yang dipikulkan dengan cara yang sama, ya. Artinya kombinasi antara fondasi tikar
dengan fondasi dalam. Ya. Nah, begitulah ininya kisaran jenis fondasi. Nanti saya perkenalkan juga jenis fondasi. Ini bangunan fondasi jenis fondasi yang itu biasanya digunakan untuk bangunan-bangunan di darat. Kalau bangunan di laut itu lain lagi jenis fondasi. Jadi fungsi fondasi, ingat definisinya adalah memindahkan beban pada struktur atas atau disebut dengan superstructure bangunan atas ke tanah pendukung. Jadi tidak hanya bersifat sebagai agen yang menghubungkan antara gaya-gaya yang ditimbulkan oleh bangunan atas ke tanah pendukung di bawahnya. Gaya-gayanya itu bisa banyak penyebabnya. Kita tahu bahwa gaya yang bekerja yang ditimbulkan oleh bangunan atas itu adalah berat sendiri, itu yang paling besar. Kemudian ada orang yang menempatinya itu dengan beban hidup, ya. Beratnya sendiri itu dengan beban mati. Ada beban hidup, ada mesin di atasnya mungkin, ada helikopter, ada orang, nah itu disebut dengan beban mati. Kemudian ada beban gempa. Buat gempa juga ada juga beban yang harus dipikul oleh bangunan, dan gaya gempa tersebut dipindahkan ke tanah buku di bawahnya itu melalui fondasi. Di beberapa daerah ada beban gempa. Ada yang ketiga lagi disebut dengan beban angin. Buat tiupan angin tersebut akan ada beban sedemikian rupa, kemudian beban ditimbulkan oleh angin tersebut juga harus dipindahkan di tanah pendukung di bawah itu oleh fondasi. Beban angin itu tidak hanya bekerja di bangunan tinggi, ya, tapi beban angin itu juga bekerja pada jembatan. Jadi kalau ada truk misalnya sedang di atas jembatan seperti penghalang, ya, kemudian ada angin tegak lurus terhadap panjang jembatan, maka jembatan tersebut akan menahan beban angin juga. Saya paham, walaupun dia jembatan beton misalkan, tapi ada truk di atasnya yang bawa kontainer, ditiup oleh angin, maka angin tersebut akan menekan kontainer tersebut, kemudian beban itu juga dipindahkan ke jembatan. Jadi beban angin juga bekerja di jembatan, bukan hanya di bangunan-bangunan tinggi. Paham sampai di sini? Saya kira nggak ada yang aneh, tapi mungkin ada rasa ingin tahu lebih lanjut tentang apa yang saya singgung. Mungkin saya singgung terlampau dangkal, ada apa yang ingin tahu, misalkan boleh ditanyakannya. Kita kembali lagi ke dalam. Jadi bagaimana kita memilih jenis fondasi yang tepat misalkan untuk satu bangunan kita? Ada berbagai faktor yang mempengaruhi fondasi. Yang pertama segi ekonomi, yang kedua keamanan. Keamanan ini adalah satu ukuran untuk mencegah kegagalan. Jadi kalau tidak gagal kita sebut aman. Ukurannya adalah faktor keamanan. Ya. Gagal ini fondasi dangkal terutama. Ada berbagai macam jenis kegagalan yang telah diamati. Satu pertama daya dukung untuk memikul beban vertikal, beban tegak lurus. Kemudian ada kegagalan geser. Kegagalan geser itu disebabkan oleh gaya horizontal. Tadi saya sudah sebutkan angin itu berhembus horizontal. Maka akan ada gaya horizontal yang dipikul oleh fondasi. Maka pergeserannya secara horizontal, kemampuan menggunakan gaya horizontal itu harus memadai. Kemudian ada rotasi itu akibat perputaran struktur bangunan. Jadi kalau kita anggap bahwa bangunan tinggi itu tidak bergerak akibat adanya beban horizontal angin, misalkan, ternyata tidak. Bangunan itu akan bergerak. Kalau kolomnya bergerak, bayangkan ya ada kolom yang bergerak, maka pada fondasinya itu, pada pertemuan antara tanah dengan bangunan tersebut, pada fondasinya itu ada rotasi, perputaran sudut.
lokasinya juga harus sama, penurunnya harus sama, daya dukungnya harus sama. Jadi itu yang disebut dengan keamanan. Jadi satu, aman terhadap kegagalan daya dukung, aman terhadap pergeseran, kemudian aman terhadap rotasi. Tiga itu yang dimaksud dengan aman. Yang kedua, ya, bagaimanapun juga bangunan yang ditempatkan di atas tanah itu akan turun, tidak mungkin juga. Maka penurunannya itu juga harus berada pada kondisi yang sama. Yang ketiga, penurunan yang minimal. Tapi sebenarnya penurunan itu bukan total penurunan yang paling berbahaya terhadap bangunan, tetapi adalah perbedaan penurunan antara satu kolom dengan kolom lain. Jadi kalau misalkan ada dua kolom, turun secara bersama-sama, tidak akan mengajukan kegagalan pada bangunan. Tapi kalau yang satu turun lebih besar daripada yang lain, maka terjadi rotasi. Rotasi tersebut akan mengakibatkan kegagalan pada strukturnya. Nah, jadi yang paling berbahaya pada fondasi ini adalah perbedaan penurunan yang disebut dengan differential settlement. Itu jadi yang keempat. Jadi itulah jenis fondasinya yang harus kita perhitungkan dalam menentukan jenis fondasi. Ada fondasi yang aman secara daya dukung, tapi tidak aman terhadap penurunan karena penurunannya cukup besar. Jadi semuanya harus berada dalam batas yang diinginkan. Yang kemudian yang ketiga, aspek pelaksanaan. Apakah aspek pelaksanaan yang dibutuhkan untuk melaksanakan fondasi tersebut tidak menimbulkan instabilitas. Stabilitas itu ada berbagai masalah, misalkan kalau kita harus membuat fondasi di bawah muka air itu akan sangat sulit karena menggalinya itu akan mempunyai potensi untuk terjadi longsoran. Bayangkan ya kalau kita melakukan galian tanah, kemudian ada air, akan jadi banyak masalah. Jadi mungkin pilihan kita bukan fondasi dangkal, karena fondasi dangkal akan sulit dilaksanakan di bawah air. Pilihan kita adalah fondasi dalam yang kita tidak berhubungan dengan air sama sekali. Ya. Kemudian masalah lingkungan, apakah akan membahayakan atau memberikan pengaruh terhadap lingkungan sekitar? Nanti akan saya lihatkan berbagai gambar di mana kita harus memperhatikan lingkungan. Lingkungan itu bukan lingkungan yang biasa kita ngomong, tapi kondisi di seputaran konstruksi kita. Nanti akan saya perlihatkan bagaimana. Termasuk diantaranya adalah pendekatan air tanah yang termasuk. Jadi apa yang harus kita analisa pada perencanaan fondasi yang diperhatikan adalah kapasitas dan integritas material fondasi. Kalau kita mempunyai beban yang sangat besar, kita pindahkan melalui fondasi ke tanah. Yang pertama, daya dukung tanahnya harus aman. Yang kedua, fondasinya juga harus mampu memikul beban vertikal. Jadi itu yang disebut dengan kapasitas dan integritas material fondasi. Kalau kita pilih materialnya beton, maka betonnya itu jangan rusak akibat adanya beban. Kemudian daya dukung vertikal dan daya dukung geser tanah. Kalau kita perlihatkan, hal lain yang harus kita perhatikan adalah modus kegagalan tanah. Bagaimana tanah itu gagal? Ada dua hal yang mengakibatkan yang disebut gagal. Tadi saya sudah sebutkan. Pertama, daya dukung tidak dicapai. Daya dukungnya lebih kecil daripada beban yang ditimbulkan. Berarti daya dukung tanahnya 10, beban yang kita berikan 20. Jelas daya dukung tanahnya lebih kecil dari beban, maka itu disebut dengan gagal. Kita harus cari tempat di mana daya dukungnya itu tidak-tidaknya sama dengan beban yang diberikan oleh bangunan atas. Jadi kalau dia lebih kecil kita sebut gagal, itu disebut dengan kegagalan daya dukung.
daya dukungnya lebih kecil dari beban yang bekerja. Yang kedua, tadi sudah saya singgung, kegagalan fondasi. Penurunan yang timbul lebih besar dari penurunan ini. Apa bedanya antara kegagalan daya dukung dan kegagalan penurunan? Kegagalan penurunan itu terjadi sedikit demi sedikit, bisa kita amati dan bisa kita antisipasi. Tapi kalau kegagalan daya dukung terjadinya itu sangat seketika. Jadi kalau dia terjadi seketika, mengakibatkan terjadinya kerusakan total terhadap bangunan. Nah, itu disebut dengan katastrofik. Ya. Katastrofik itu sangat besar akibatnya terhadap bangunan. Kemudian yang harus diperhatikan lagi, ya, saya kira kalian sudah ikut mekanika tanah. Ya. Jadi kita tahu bahwa tanah itu berlapis-lapis. Nah, kalau kita gambarkan penampang tipikal tanah itu, ada kemungkinan bahwa lapisan tanah tersebut tidak mempunyai ketebalan yang sama. Ya. Yang satu ketebalannya lebih kecil dibandingkan dengan yang lain. Kita tahu lempung itu sangat rentan terhadap penurunan. Artinya kalau dibebani, karena lempung itu akan turun dibandingkan dengan tanah pasir. Ya. Nah, kalau tebal pada satu sisi lebih besar dari tebal pada sisi lain, jika dibebani dengan beban yang sama, maka penurunan pada daerah di mana ketebalannya cukup besar akan lebih besar dibandingkan dengan daerah di mana penurunan daerah di mana ketebalannya lebih kecil. Penurunan di sini lebih kecil dibandingkan dengan penurunan di sini. Akibatnya apa? Kalau kita punya bangunan di atasnya, akan ada kemiringan. Ya, satu sisi itu harus akan mengalami penurunan yang lebih besar dibandingkan dengan sisi yang lain, walaupun beban yang ditimbulkan oleh bangunannya sama. Inilah salah satu tantangan yang harus kita hadapi kalau kita merencanakan progresi. Ya. Hal lain yang harus kita perhatikan adalah tadi saya sudah sebutkan tentang pemilihan jenis fondasi. Bentar ya. Mungkin pada satu daerah di sekitar bangunan yang kita rancang itu mempunyai jenis fondasi yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Pada bangunan-bangunan tinggi masa kini, ya, di mana tanah di daerah perkotaan itu sangat mahal, maka ada usaha untuk melakukan efisiensi, maksimasi penggunaan lahan. Jadi orang itu selain pergi ke atas dengan menggunakan bangunan-bangunan tinggi, juga pergi ke bawah dengan memanfaatkan di daerah basement. Basement itu bisa digunakan untuk parkir, utilitas, dan lain sebagainya. Jadi karena tanah mahal, orang pergi ke bawah dan pergi ke atas. Sehingga penggunaan jenis fondasi fondasi tikar, fondasi rakit, fondasi tikar atau fondasi rakit itu semakin banyak di daerah perkotaan, di mana harga tanah itu sangat mahal. Kalau kita tidak butuh daerah bawah tanah, maka kita bisa gunakan fondasi tiang.
Kalau bangunan kita itu tidak begitu tinggi, maka mungkin kita bisa gunakan fondasi tapak. Jadi artinya apa? Pemilihan jenis fondasi ini tidak ditentukan oleh lokasi, tapi ditentukan oleh kebutuhan. Pada daerah yang sama bisa saja ada bangunan yang menggunakan fondasi dangkal, fondasi papat, ada bangunan yang menggunakan fondasi yang rakit, ada menggunakan fondasi dalam, fondasi tiang, sesuai dengan kebutuhannya. Jadi pemilihan jenis fondasi itu tidak didasarkan pada lokasi. Apa yang dimaksud dengan didasarkan pada lokasi? Karena biasanya pada lokasi yang sama itu jenis tanahnya hampir sama. Jadi tidak ditentukan oleh jenis tanah atau lokasi, tapi ditentukan oleh kebutuhan. Kebutuhan beban. Kemudian ada hal-hal yang harus diperhatikan. Coba lihat di sini. Kalau misalkan rumah yang satu lantai untuk bangunan satu datang duluan, kemudian ada tetangga bangun bangunan bertingkat banyak dengan menggunakan basement, maka jelas bahwa bangunan ini akan turun. Apa akibatnya terhadap bangunan sekitar? Karena tanahnya turun, maka sekitarnya itu juga akan ditarik turun, sehingga menimbulkan kerusakan. Siapa yang tanggung jawab? Yang tanggung jawab adalah orang yang datang belakangan. Paham itu? Orang yang datang belakangan. Jadi dengan kata lain, kalau kita datang belakangan, kita harus memperhatikan lingkungan sekitarnya. Itu juga tugas seorang geoteknik itu, geoteknika sarjana mekanika tanah itu bukan hanya menghitung bebannya terhadap bangunannya, ya, tetapi juga menghitung pengaruh daripada apa yang dia kerjakan terhadap lingkungannya, yang disebut dengannya. Jadi lingkungannya itu daerah sekitarnya. Paham ya? Nah, kemudian datang lagi tetangga dibangun di sini yang fondasi dalam. Kemudian datang lagi bangunan ketiga ini terowongan, orang bangun terowongan. Apa akibat terowongan ini? Terowongan ini ngambil tanah untuk dibuat terowongan. Akibatnya apa? Akan mempengaruhi bangunan sekitarnya. Mungkin penurunan di bangunan tinggi ini kan akan bertambah akibat adanya penurunan terowongan, galian terowongan. Karena kita ambil tanah ya, maka akan ada kompensasi untuk mencapai keseimbangan baru. Bangunan yang ada di sini mungkin akan turun akibat adanya kegiatan. Kemudian bangunan di sini juga akan mempunyai akibat. Akibat adanya pengambilan tanah di sini untuk terowongan, maka nanti kan kita paham bahwa tegangan horizontalnya itu akan berkurang karena kita ambil. Akibatnya apa? Yang menahan fondasi terhadap pergerakan horizontal itu akan berkurang, sehingga mungkin terjadi akibatnya lingkungan di sini melengkung. Akibat tahanannya juga dikurangi. Akibatnya apa? Mungkin ada gaya tambahan terhadap yang ini. Jadi harus kita perhatikan juga kalau kita membangun pengaruhnya terhadap lingkungan kita. Ini tanggung jawab orang yang datang belakangan. Nah ini juga ya, kalau ada fondasi tapak yang sudah ada, kita bangun fondasi tapak baru, ini mungkin rumah orang, rumah kita. Ya. Maka rumah kita itu akan memberikan gaya tambahan terhadap tanah. Jadi ada gaya tambahan tanahnya. Karena tanah itu akan termampatkan, dia bukan seperti besi, maka terjadi penurunan. Agak penurunan ini rumah tetangga akan turun. Nah, ini yang harus kita perhatikan juga. Ya. Atau ada bangunan tetangga duluan, kita dirikan fondasi tapak, maka fondasi tapak ini akan timbul gaya-gaya horizontal yang bekerja pada bangunan yang sudah ada. Bayangkan ya,
Kalau dia ada beban di sini, maka akan ada tanah yang tertekan, maka tanah tersebut akan bergerak ke kiri dan ke kanan. Kalau kita perhatikan yang di sebelah kanan, menimbulkan tegangan horizontal pada bangunan yang sudah ada, sehingga bisa saja bangunan ini jadi miring. Gaya dampak horizontal ini tanggung jawabnya datang pada latar belakangan yang sudah perhatikan. Jadi dalam merencanakan kita harus juga perhatikan lingkungan di sekitarnya apakah akan dipengaruhi oleh tambahan-tambahan gaya yang ditimbulkan oleh fondasi yang terancam. Itu juga yang harus diperhatikan. Tadi saya sudah sebutkan bahwa yang paling berbahaya adalah perbedaan penurunan. Kalau terjadi perbedaan penurunan, akan terjadi distorsi. Akibat adanya distorsi ini, maka dapat menimbulkan terjadinya retakan. Kalau ini dinding bata, dindingnya akan pecah. Kalau ini kaca, kacanya akan pecah, dan lain sebagainya. Jadi kalau sama-sama turun, tidak ada distorsi. Kalau dia turun secara berbeda, maka akan ada distorsi yang mengakibatkan kerusakan. Tadi sudah saya singgung sedikit fondasi kombinasi antara fondasi jangkal dengan fondasi dalam. Ada fondasi jangkal, ada fondasi dalam. Nah, contohnya adalah bangunan yang punya basement. Dan kalau ada basement yang tegak air, kemudian terjadi kenaikan air tanah, maka akan ada gaya vertikal ke atas. Gaya vertikal ini harus dipikul oleh satu struktur tersendiri yang disebut, yang bisa kita gunakan tiang pancang. Jadi fungsi tiang ini adalah untuk memikul gaya vertikal yang ditimbulkan oleh gaya angkat oleh adanya air dalam tanah. Apakah ini kita sebutkan fondasi? Ya, fondasi juga. Karena definisi kita, fondasi adalah satu struktur yang memindahkan bangunan gaya-gaya akibat bangunan atas terhadap tanah. Nah, di sini gaya-gaya yang ditimbulkan oleh bangunan atas adalah gaya tarik ke atas, supaya dia tidak mengapung, dia ditahan oleh satu konstruksi yang disebut tiang pancang. Jadi tiang pancang ini fungsinya memindahkan gaya-gaya yang ditimbulkan oleh bangunan atas kepada tanah, yang memikulnya tanah, tapi gaya atas tersebut ditransfer, dipindahkan dari bangunan atas oleh fondasi ke dalam tanah. Jadi tidak masuk ke dalam definisi fondasi. Paham ya? Sampai jam berapa jadwal kita? Halo? 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 Ada yang dengar? Ya, Pak. Bentar, Pak. Sampai jam berapa ya? Oke. Yang di sebelah kanan ini menggambarkan jembatan, jembatan. Biasanya jembatan itu bisa jembatan
istilahnya overpass itu jembatannya bukan menjembatani air, tapi mungkin menjembatani jalan. Jadi kalau kita di jalan tol itu ada jembatan di atas kita itu namanya overpass kan. Atau jembatan ini menjembatani sungai keadaan air. Jelas saya gambar tidak. Di sini ada terjadi kombinasi beban. Pertama beban vertikal akibat berat sendiri jembatan dan konstruksinya, beban mati tambah beban hidup yang ditimbulkan oleh kendaraan, dipindahkan ke tanah di bawahnya. Satu struktur di sini yang disebut dengan abutment, ini disebut dengan abutment, tempat balok-balok jembatan itu diletakkan. Kemudian abutment ini terkoneksi dengan fondasi dangkal. Kita sebut fondasi karena dia memindahkan gaya-gaya yang bekerja ke tanah di bawahnya, maka dia masuk fondasi. Kemudian bangunan ini, abutment ini juga berfungsi untuk menahan tanah. Karena di sini ada tanah ya. Tanahnya tidak masuk ke jalan, ya ditahan. Kenapa ada tanah di sini? Karena kita perlu meninggikan. Ya. Meninggikan untuk kendaraan lewat ya. Jadi pada fondasi kita ini ada gaya horizontal datar yang ditimbulkan oleh tanah. Tanah ini menekan, timbul gaya horizontal. Kemudian ada gaya vertikal yang ditimbulkan oleh kendaraan dan berat jenis balok-baloknya. Jadi maka ada gaya horizontal, ada gaya vertikal. Kemudian ada momen, karena titik tangkap gayanya itu terhadap fondasi dia ada gaya momen. Jadi ada momen horizontal dan normal yang bekerja pada dasar fondasi. Paham ya? Ada momen akibat gaya horizontal, ada gaya horizontal akibat tekanan tanah, kemudian ada gaya vertikal yang ditimbulkan oleh berat sendiri dan hidup kendaraan yang ditimbulkan oleh kendaraan. Maka akibatnya kalau kita gunakan fondasi dangkal dapat menimbulkan rotasi, perputaran. Jadi fondasi dangkal ini bisa berputar, paham ya? Bisa terangkat di sebelah kiri. Jika ada gaya, dia terangkat. Maka untuk mencegahnya itu, atau mungkin untuk mengakibatkan, untuk memindahkan gaya-gayanya pada lapisan yang lebih kuat, kita gunakan tiang panjang. Jadi tiang panjang ini memindahkan keseluruhan beban ini ke tanah yang kuat. Ke tanah yang sangat lunak. Timbul masalah. Yang harus dipindahkan adalah beban horizontal, beban vertikal, dan momen. Maka kalau ada momen, yang panjang ini akan mengalami momen. Nah, kita tahu beton itu tidak dapat menahan momen. Karena akibat momen itu ada gaya tarik, ada serat yang tertarik, sedangkan beton itu tidak mampu memiliki gaya tarik yang lebih besar. Apa yang mengakibatkan terjadinya gaya tarik? Mengakibatkan karena adanya momen. Maka dibuatkan satu tiang miring yang fungsinya hanya untuk memikul momen dan gaya horizontal. Jadi beban vertikal ini dipikul oleh tiang, gaya horizontal dan momen ini dipikul oleh tiang miring. Karena konfigurasinya, maka gaya horizontal dan momen ini akan bekerja tegak lurus, aksial terhadap tiang-tiang panjang. Jadi fungsinya ini hanya untuk memikul beban horizontal. Ini bisa kita bayangkan. Ya. Tiang miring ini memikul beban horizontal. Ini bayangkan ini saya sedang berdiri. Ini tiang ini saya sedang berdiri. Kemudian kaki saya tegak lurus tertutup. Ditolak bahu saya oleh seseorang, maka saya akan mudah bergeser.
Tapi kalau saya kembangkan kaki saya ini saya kembangkan sekarang, sekarang ada di sini, di kaki saya ini sudah saya lebarkan bawahnya, bukan lurus lagi, kakinya sudah miring kaki saya. Maka kalau ada orang menolak bahu saya, akan dipikul oleh kaki kiri. Kalau ada orang dari sebelah kiri menolak saya, akan dipikul oleh kaki kanan. Jadi kalau bayangkan ini kaki saya ada satu lagi di sini, ditolak ke arah kiri, maka yang akan memikul beban itu adalah kaki yang ini. Sebayangkan ya. Kalau ditolak dari sebelah sini, yang memikul adalah kaki sebelah sini. Jadi ini bayangkan inilah sebagai kaki kita yang kita kembangkan, bukan kita rapatkan, tapi kita lebarkan, yang menahan kalau ada tolakan ke kiri dan ke kanan. Tolakan ke kiri dan ke kanan itu ditimbulkan oleh keadaan yang di sebelah kiri. Jadi dengan kata lain, ya, kita tambah lagi pengetahuan kita satu lagi, pemilihan jenis pondasi tersebut atau fungsinya tergantung pada gaya-gaya yang bekerja. Kalau kita gunakan fondasi dangkal, ada gaya yang bekerja ke atas, maka fondasi dangkal ini tidak bisa memikul gaya ke atas, dia hanya memikul gaya ke bawah. Jadi di sini akibat adanya air misalkan pada basement bangunan ini akan terangkat ke atas. Maka gaya ke atas itu tidak dapat dipikul oleh fondasi rakit yang ini. Fondasi rakit ini cuma diletakkan di atas tanah. Jadi kalau ada gaya ke atas, ya dia terangkat ke atas. Maka harus kita tempatkan satu fondasi lagi yang khusus untuk memikul gaya ke atas. Jadi dengan kata lain, pemilihan jenis fondasi itu tergantung juga kepada jenis gaya yang bekerja. Jadi apa yang sudah kita tahu sampai sekarang ini pemilihan jenis fondasi itu adalah kapasitas dan integritas material yang dari itu berbicara dan tanah. Kemudian hal-hal lain yang harus kita perhatikan adalah penampang tanah, di mana mungkin mengakibatkan penurunan yang berbeda. Kemudian lingkungan di sekitarnya harus kita perhatikan, apa pengaruh bangunan yang terhadap bangunan-bangunan yang telah ada sebelumnya. Kemudian yang lain, ini adalah jenis fondasi tergantung kepada fungsinya, saya salah ya, tergantung kepada fungsinya. Pada lokasi yang sama, di mana tanahnya juga sama, tergantung kepada fungsinya, kita mungkin memilih jenis fondasi yang berbeda. Apakah fondasi dalam, fondasi rakit, atau fondasi apa. Nah, kemudian yang harus kita perhatikan adalah apa pengaruh bangunan kita terhadap bangunan yang telah berikutnya. Nah, ini termasuk bangunan geoteknik, terowongan dan lain sebagainya. Nah, maka kalau sudah ada bangunan di sekitarnya kita bangun terowongan, maka harus kita perhatikan juga apa pengaruh itu terhadap lingkungan. Kalau sudah ada rumah sebelumnya kita dirikan bangunan tinggi yang akan menjadi penurunan, maka penurunan akan menarik turun bangunan di sekitarnya yang dapat mengakibatkan penurunan yang berbeda atau proses dan juga contohnya. Jadi harus kita perhatikan juga SCC. Kemudian yang terakhir yang sudah kita diskusikan adalah pemilihan jenis fondasi juga tergantung pada jenis gaya yang bekerja. Gaya angkat, gaya horizontal dan lain sebagainya, menggunakan jenis fondasi yang berbeda. Paham? Jenis-jenis tipikal fondasi, ya, ini disebut dengan fondasi dalam, fondasi tapak, fondasi rakit. Ini jembatan, ada dua fondasi, satu yang tegak, satu yang miring. Ingat fondasi miring itu tujuannya apa? Fondasi yang miring ini, yang panjang miring ini, gunanya adalah untuk menahan gaya horizontal. Gaya horizontal pada jembatan akibat tekanan tanah atau akibat kendaraan di atasnya.
karena kendaraan di atas ini juga menghasilkan dengan gaya-gaya horizontal yang berbeda. Nah, dan gaya horizontal ini itu yang yang seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Masa begitu banyak topik yang saya diskusikan secara ringkas tidak ada satu pertanyaan? Ada pertanyaan tadi? Ingin tahu lebih lanjut? Ya, sekarang lewat 25 ya. Masih ada setengah jam lagi ya. Ya, tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Tadi sudah dijelaskan fondasi dangkal. Kita ini tidak membicarakan fondasi bor, ya, fondasi dalam. Tapi boleh juga lah dilihat-lihat catatan yang saya berikan. Fondasi tiang dalam itu, fondasi dalam nanti itu ada berbagai macam. Ada yang tiang panjang. Yang panjang ini mungkin sudah pernah kita lihat ini ya. Ada yang berbentuk persegi, ada yang berbentuk bulat, diameternya berbeda-beda, dan sebagainya. Ada yang terbuat dari baja, ada yang terbuat dari beton. Kemudian ada tiang bor. Tiang bor itu yang seperti ini. Mula-mula kita gali tanah. Kita gali tanah, kemudian kita masukkan tulangan ke dalam tanah. Tulangan besi. Kemudian kita masukkan beton. Jadi nanti setelah mengering, akan ada tiang yang tertanam di dalam tanah. Nah, itu kita gunakan sebagai fondasi dalam. Jadi ada yang dipanjang, ada yang dibor, dan lain-lain sebagainya. Apa untungnya salah satu? Ini bisa dibaca. Kalau air merupakan masalah pada pelaksanaan fondasi dangkal, seperti saya sebutkan tadi, dan tidak bisa bekerja, ya kan? Gimana kita mau gali tanah kalau ada air? Hal tersebut tidak masalah tersebut tidak ditemui kalau fondasi dalam yang kita gunakan, karena kita bisa panjang langsung masuk ke dalam kalau tidak mempunyai interaksi dengan air secara langsung. Nah, ini fondasi apa namanya, fondasi tiang bor, fondasi kelson yang diameternya besar. Salah satu ada yang namanya microfile, ukurannya kecil-kecil. Apa keuntungannya? Keuntungannya ini kita bisa bekerja di dalam bangunan karena panjangnya itu sekitar 3 meter. Jadi kalau kita punya basement yang panjangnya misalkan tinggi basementnya 3 meter, kita bisa gunakan yang microfile ini untuk bekerja di bawahnya untuk memperkuat dan lain sebagainya. Sedangkan kalau kita gunakan tiang panjang biasa, yang panjang kita membutuhkan alat panjang yang besar dan lain sebagainya. Dan kalau ruangannya terbatas, misalnya kita di bawah flyover membangun sesuatu, ini jembatan di atas, jembatan layang, kita mau bekerja di bawahnya, ada batas antara ketinggian alat panjang yang bisa kita gunakan.
yang kecil. Yang ukurannya sekitar 10 cm sampai 15 cm. Di profile itu yang berukuran kecil. Sekarang yang kita ceritakan tadi itu adalah bangunan di darat, ya. Di atas daratan. Kalau di laut itu lain lagi pondasinya. Ingat tadi definisi pondasi. Definisi pondasi adalah struktur yang memindahkan gaya-gaya yang timbul pada dari bangunan atas ke tanah pendukung di bawah. Kalau kita lihat bangunan lepas pantai itu ada bermacam-macam. Ini saya pergi ringkas saja ya. Nah, bangunan lepas pantai. Bangunan lepas pantai itu juga ada yang dalam kedalaman airnya itu dangkal sampai 80 meter. Ada yang sampai ribuan meter. Nah, kalau sampai ribuan meter, sorry, nah, ini tingginya ini sampai 500 meter. 500 meter. Jadi yang kelihatan di atas itu sangat sedikit dibandingkan dengan yang tertinggi di bawah air. Ini gambar ini kan udah pernah kita lihat, nah udah sering foto-fotonya. Beton yang langsung diletakkan di dasar laut. Maka pemilihan jenis bangunan ini ada berbagai syarat, misalkan tanah itu harus cukup kuat karena gaya yang dipindahkan, yang ditimbulkan oleh berat sendiri bangunannya dan beban hidup itu sangat besar, sehingga tanahnya harus kuat. Ini bisa mencapai 500 meter kedalaman air. Ada lagi yang sampai 1.500 meter. Yang 1.500 meter ini sebenarnya adalah floating, apa namanya, bangunan yang mengapung seperti kapal yang mengapung ya, ini mengapung. Nah, supaya dia tidak pindah kemana-mana, maka dia diikat dalam tanda kutip ke tanah di bawahnya, diikat. Jadi dia nggak pergi kemana-mana, karena kalau dia bergerak sangat besar, ada yang namanya pipa-pipa yang kita koneksikan untuk mengambil minyak itu akan bergeser juga. Jadi pergeseran horizontal itu harus dibatasi. Kemudian karena dia mengapung, bayangkan ini mengapung, kita ikat, maka akibat adanya gelombang akan timbul gaya yang naik yang mencoba untuk mengangkatnya, kan ada bayangkan ini ada gelombang tersebut akan mengakibatkan gaya apung. Jadi kalau kita ikat ke bawah, maka gaya yang harus kita tahan adalah gaya yang mengakibatkan naik turun dan gaya yang mengakibatkan pergeserannya secara horizontal. Nah, bagaimana kita membatasinya sehingga dia bergeser tidak begitu banyak secara vertikal dan horizontal, maka kita ikat ke dalam tanah. Nah, ini juga pondasi. Ingat ya. Kenapa? Karena pondasi dijadikan sebagai struktur yang memindahkan beban-beban dari superstructure bangunan atas ke tanah. Maka ini pondasi, walaupun gayanya adalah gaya angkat ke atas. Sama saja kalau dia diikat ini bangunan yang mengapung semua karena kedalamannya itu begitu besar. Dia diikat ke dalam tanah dengan berbagai cara. Ada dengan menggunakan apa yang disebut dengan mooring line dan sebagainya. Sedangkan dia diterpa oleh gelombang, maka gerakannya bisa ke atas, ke kiri, kanan dan sebagainya, sehingga gaya-gaya tersebut dipindahkan ke dalam tanah oleh satu struktur yang masih kita bisa definisikan sebagai pondasi. Kalau kita ingat definisi pondasi kita tadi. Nah itulah di bangunan lepas pantai. Kita tidak bisa bangun pondasi apa
di sini. Karena definisi fondasi tapak itu hanya memiliki sebuah kolom. Yang umum digunakan, ini satu jenis lagi, gambar lagi. Kalau dia kedalamannya sampai 80 meter, maka kita bisa gunakan struktur baja. Nah, kalau dia kedalaman 1.500 meter, maka kita gunakan bangunan yang mengapung tadi itu, yang kita tahan ke dalam tanah dengan menggunakan angkur. Angkur itu sama dengan angkur kapal biasa. Jadi kalau dia diangkurkan, ada gaya ke atas dan ke samping, maka dia ditahan oleh angkur tersebut. Angkur tersebut berfungsi memindahkan gaya-gaya tadi itu ke tanah. Bagaimana jenis angkurnya ini macam-macam. Ada yang seperti angkur kapal, angkur kapal ini kan seperti angkur kapal. Ada yang seperti tiang, besi baja, yang dimasukkan ke dalam tanah. Masukkannya macam-macam teknik. Tapi yang penting, ada yang seperti ini. Ini kan seperti angkur kapal, tapi ukurannya ini cukup besar lah. Ya, cukup besar, mungkin sampai 5-6 meter. Tidak seperti angkur kapal yang boat yang kecil. Ya. Kemudian ada yang dimasukkan ke dalam tanah. Dimasukkan ke dalam tanah, ini diameternya sampai 3-4 meter, panjangnya sampai 20 meter. Dimasukkan ke dalam tanah, kemudian ini diikatkan ke bangunan atas yang tadinya, diikatkan ke bangunan atas yang tadi, yang menahan supaya dia ini bangunan mengapung ini tidak pindah. Digunakan angkur tersebut masih masuk ke dalam definisi fondasi. Ada juga kalau bangunannya itu bangunan seperti ini, dia pakai tiang panjang, karena kita bisa masih menggunakan tiang panjang. Yang panjang tersebut, ini contohnya ya, ini bangunan tadi kan ada kaki-kakinya, yang panjang itu dimasukkan lewat sini, lewat tepi-tepi ini, jadi panjang dari bawah, yang panjangnya, masukkan ke bawah, diukur, kemudian ini yang tepi-tepi ini masukkan ke situ, yang panjangnya di bawah ini. Dia berfungsi juga memindahkan beban dari bangunan atas ke tanah pendukung di bawahnya, masuk ke dalam definisi fondasi. Saya kira itu yang harus saya sampaikan. Untuk bicara dan dilakukan berbeda, fungsi fondasi, apa dasar-dasar kita memberi fondasi, kemudian apa persyaratannya, daya dukung aman, fondasinya tidak rusak, adanya beban, penurunannya masih dalam batas toleransi. Artinya dia turun besar. Tapi yang utama adalah perbedaan penurunan dibandingkan dengan penurunan secara bersamaan. Kemudian apa yang harus diperhatikan? Perhatikan keadaan sekitar, kemudian perhatikan fungsi bangunan, kemudian apalagi yang tadi gaya-gaya yang bekerja, ya, pada gaya horizontal atau gaya tarik ke atas, membutuhkan fondasi yang berbeda. Ada pertanyaan sampai sini, saya kira ini penutupnya untuk hari ini. Oke, bagaimana kita ini mengejar ketinggalan kita? Coba baca contoh-contoh soal, kemudian kira-kira begitulah dapat gambaran tentang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin timbul. Jadi coba digali kemampuannya sehingga dapat menjawab soal-soal contoh-contoh dari kumpulan soal yang sudah saya mulai ini.
kalau tidak ada pertanyaan, saya mau bagi juga nanti, bentar lagi, satu textbook, saya bagi sekarang lah. Kita masih punya waktu kan? Ya, masih punya waktu, ini saya bagi sekarang. Saya ada bagi satu textbook, bisa dilihat. Di WhatsApp. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ada yang belum? Yang kelas AB sudah? Sudah? Sudah ada, Pak. Sudah. Kelas AB, kelas CD, kelas G. Saya kira sudah saya bagilah kelas AB sama kelas CD. Itu adalah textbook yang umum digunakan lah untuk fondasi. Bisa dilihat nanti bahan pegangnya di situ. Fondasi. Ya. Minggu depan kita bicarakan tentang bagaimana menghitung daya dukung, baik untuk fondasi tapak dan fondasi kombinasi. Kita nggak bicarakan fondasi rakit ya, fondasi rakit itu topiknya itu sudah sangat tinggi. Kita bicarakan hanya fondasi tapak dan fondasi kombinasi. Ya. Nanti akan ada pengaruh eksentrisitas dan sebagainya. Tapi itu nanti sesuai dengan berjalan. Bahan kuliahnya itu ada di handout, sudah saya bagi tuh. Judulnya handout full version itu. Ada di situ semua bahan kuliahnya. Oke? Jadi kalau untuk kuliah minggu depan, coba dibaca di bawah handout itu. Bagaimana menghitung daya dukung tanah, bagaimana menghitung kebutuhan luas fondasi untuk fondasi tapak dan fondasi menurut. Fondasi tapak dan fondasi kombinasi. Oke? Sudah terima semua? Sudah ya? Sudah. Kalau tidak ada, saya kira sampai di sini tidak ada pertanyaan. Sampai minggu depan.